Shalom Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenal Tuhan, apa kabar? Kembali malam hari ini kita akan bertemu di dalam program Terang Kehidupan bersama Pendeta James Park dari GBI Basilea. Saat ini sudah ada bersama dengan saya, Pak James, apa kabar? Shalom Pak Agi, shalom Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenal Tuhan. Kita percaya bahwa hidup kita ini selalu dalam lindungan dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, amin. Ya Pak James, apa tema yang akan disampaikan kepada pemirsa Bible TV juga Sobat Prestasi dimanapun berada ini? Kita akan berbicara tentang kehidupan Pak Agi. Dan kita lihat kehidupan kita sejak lahir sampai mungkin waktunya nanti kita menghadap Tuhan. Itu ada hal-hal yang perlu kita isi dengan tepat, dengan benar, bukan menurut pendapat dari masyarakat saja, tetapi apa yang menurut pendapatnya Tuhan yang baik untuk kita kerjakan, betul-betul kita fokus di situ. Dan kita melihat kehidupan ini bisa dapat dibagi dalam dua bagian. Paruh pertama hidup kita sejak lahir sampai kita bertemu Tuhan Yesus, kita terima Tuhan, kita lahir baru. Dan yang kedua adalah paruh kedua hidup kita, ketika kita sudah lahir baru dan selanjutnya kita ngapain? Sambil menantikan Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Jadi tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah half time, paruh waktu kehidupan kita, khususnya paruh kedua Pak Agi. Ya. Amin. Nah, ini sesuatu yang menarik kelihatannya nih Pak James ya. Jadi ada dua bagian di dalam kehidupan ini. Iya. First time dan half time. Yes. Ya. Baik, kita akan nanti dengarkan dari Bapak Pendeta James apa yang dimaksud dengan half time. Namun sebelum itu, Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV, mari kita mau satukan hati dan kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, malam hari ini kembali kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang telah menyertai kami di sepanjang aktivitas kami hari ini. Jika malam hari ini juga Tuhan kami masih mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, ini semua adalah karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam dan kami akan menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta James. Biarlah Kau tabur firman-Mu dan kami siap menerimanya. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenal Tuhan, sambil firman Tuhan ini disampaikan, jika Anda punya permasalahan hidup, pergumulan, atau juga mungkin permintaan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke 0812 88 0-nya 3 kali 7-nya 3 kali atau 0857 81 0-nya 3 kali 7-nya 3 kali. Nanti kita akan bahas SMS yang Anda kirim. Baik, waktu kita persilakan pada Pak James. Baik, terima kasih Pak Agi. Sobat Prestasi yang dikenal Tuhan, pemirsa Bible TV yang dikenal Tuhan dimanapun Anda berada, mari kita melihat kebenaran firman Allah dalam kitab Galatia, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20. Galatia pasal 2, ayatnya yang ke-20. Galatia 2 ayat 20, demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sobat Prestasi yang dikenal Tuhan, pemirsa Bible TV, kita baru membaca firman Tuhan tentang ucapan Paulus, pengalaman Paulus, dan pendirian Paulus untuk kehidupan dia. Dia berkata bahwa dia hidup itu kenapa? Dia hidup karena Tuhan mengasihi dia. Dia hidup karena anak Allah, Tuhan Yesus Kristus mengasihi dia, yang telah menyerahkan dirinya untuk
Paulus. Kehidupan yang sangat bermakna dimulai ketika kita menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita, bahwa Tuhan memberikan kita hidup dengan memberikan anaknya kepada kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bicara tentang kehidupan, tentu kita setuju ya, hidup itu mulai dari lahir terus sampai dengan kematian. Itulah perjalanan hidup. Beberapa minggu ini, dalam bulan ini, saya melayani beberapa kali peristiwa kematian. Dan begitulah hidup, dari lahir kemudian meninggal, selesai. Itulah kehidupan. Tetapi kita bisa membagi kehidupan ini dalam dua babak. Babak yang pertama adalah ketika kita lahir dan berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah babak pertama. Babak pertama diakhiri dengan ketika Anda berjumpa dengan Tuhan Yesus, ketika Anda terima Tuhan Yesus. Babak kedua dimulai dari di saat engkau menerima Tuhan Yesus. Selanjutnya hidup kita ini diabdikan untuk Tuhan, sampai nanti Tuhan Yesus memanggil kita ke sorga, atau Tuhan Yesus yang datang menjemput kita. Karena hidup ini hanya dua hal yang akan terjadi, yaitu ketika kita datang menghadap Tuhan, atau Tuhan datang mengambil kita ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Nah, kita akan merenungkan firman Tuhan untuk melihat half time, paruh kedua dalam hidup kita. Paruh kedua. Kalau paruh pertama kehidupan kita, ya sejak kita lahir sampai kita dewasa, mungkin kita memang hidup boleh jadi di luar kendali kita. Kalau kita perhatikan seorang bayi, seorang anak-anak balita, memang dia tidak bisa mengatur kehidupannya. Orang lain yang mengatur kehidupannya. Menurut orang yang dewasa yang mengasuh anak-anak balita, mereka memberikan yang terbaik menurut pemikiran orang tuanya. Terus, sampai mungkin ketika kita dewasa, kita bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi kita mulai bilang, saya bisa memilih sesuatu yang menurut baik menurut saya. Nah, itu babak pertama kehidupan kita. Babak kedua adalah ketika kita melihat bahwa saya hidup ini bukan baik menurut saya, bukan baik menurut orang lain, tapi menurut Tuhan baiknya buat saya itu apa. Itulah paruh kedua kehidupan kita. Dan kita benar-benar berkonsentrasi untuk memenuhi apa yang menurut Tuhan baik buat kita, kita jalankan. Karena memang demikian dikatakan oleh Efesus 2 ayat 10. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Efesus 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik menurut siapa? Pekerjaan baik yang disiapkan oleh siapa? Lanjut firman Tuhan berkata, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dulu waktu kita kecil sampai kita menginjak dewasa, kita melakukan banyak hal yang baik. Karena kita belum dewasa, kita lakukan menurut orang tua, guru di sekolah, lingkungan dan sebagainya. Sampai kita sudah dewasa, kita lakukan menurut kita sendiri, yang kita anggap baik. Tapi sebenarnya itu cuma paruh pertama kehidupan kita. Seumpama kalau kita lihat satu pertandingan sepak bola,
ada 2 babak bukan? Babak pertama 45 menit. Babak kedua adalah 40 menit kedua. Babak tambahan jangan dihitung lah, bonus. Nah, kehidupan kita di paruh pertama dalam hidup ini seumpama babak pertama dalam sepak bola. Bisa jadi babak pertama dalam sepak bola itu, kalau masih ingat Persib lawan Persela 3-2, Piala Sudirman, ya, itu menarik. Babak pertama bisa jadi kita belum siap menjalani hidup ini. Babak pertama bisa jadi kita sepertinya kalah karena kita belum berpengalaman. Babak pertama dalam hidup kita ini sepertinya kita hancur-hancuran karena memang kita bisa jadi tidak ada arah dalam hidup ini. Nggak jelas arah hidup kita itu apa. Babak pertama dalam hidup ini Anda bisa jadi tidak maksimal karena engkau melakukan hal-hal yang mungkin engkau belum benar-benar paham dan mengerti. Mengapa engkau melakukan itu? Kalau kita temukan ada orang-orang yang tidak jelas mengapa dia sekolah itu, mengapa dia pilih jurusan itu, tidak jelas mengapa dia memutuskan untuk bekerja di tempat itu, tidak jelas mengapa dia memutuskan untuk hidup mabuk-mabukan. Nggak mengerti mereka tentang arti kehidupan. Boleh jadi ada banyak kegagalan dalam babak pertama kehidupan kita. Tapi bukan berarti hidup kita ini sudah gagal, sudah tidak ada masa depan lagi, sudah tidak ada harapan lagi. Bukan begitu. Seumpama permainan sepak bola, babak pertama belum game. Babak pertama itu belum selesai. Masih ada kesempatan yang kedua di babak kedua. Dan biasanya dalam sepak bola, babak kedua justru paling seru. Kenapa? Karena sudah mendekati waktu-waktu mau habis waktu, mereka akan berusaha secara maksimal apa yang mereka bisa. Kemarin kan kita nonton 3-2 tanpa disadari. Persib bisa maksimal dan menang tanpa diduga. Karena memang di babak kedua itulah, dengan pengalaman babak pertama kehidupan kita yang mungkin hancur-hancuran, kehidupan masa depan kita mungkin kita sia-siakan, mungkin kehidupan keluarga kita yang mungkin babak belur dan sebagainya. Kita mulai lebih berpengalaman. Kita lebih mulai memahami arti kehidupan. Dan ketika masuk babak kedua, kita lebih siap untuk menghadapi hidup ini. Kita lebih siap dan kita akan lebih maksimal. Kenapa? Oh, masih ada kesempatan bukan di babak kedua. Jadi jangan kita menaruh hidup kita hanya di babak pertama saja. Terus babak pertama. Karena durasi hidup ini ada batasnya. Ada waktu tertentu, selesai. Jadi kita mulai melihat babak kedua justru babak yang sangat indah dalam kehidupanmu. Dan kita sepakati tadi bersama bahwa babak pertama adalah ketika engkau lahir sampai detik-detik di saat Tuhan menemui engkau, menjamah hatimu, engkau percaya Tuhan, engkau lahir baru seperti yang dialami oleh Paulus. Pada titik itulah engkau mulai memasuki babak kedua dalam kehidupanmu. Engkau mulai memasuki babak kedua, artinya engkau memasuki kehidupan yang lebih bermakna, lebih signifikan, lebih berarti. Karena dulu boleh jadi engkau menjalani hidup ini menurut suka-sukamu, yang menurut engkau itu yang baik buat dirimu. Tapi ketika kita berjumpa Tuhan Yesus, kita tahu bahwa aku hidup bukan aku lagi, tapi Tuhan Yesus yang hidup dalam aku. Di situ kita mulai menemukan, aku hidup bukan menurut suka-sukaku, bukan menurut aku itu baik, tapi aku hidup untuk menurut Tuhan apa yang baik yang harus kita kerjakan. Kita hidup di situ. Tentu lebih bermakna bukan? Akan lebih signifikan. Nah, di babak kedua ini adalah ketika engkau lahir baru, kemudian engkau akan menghabiskan waktu bersama Tuhan setiap hari, sampai nantinya Tuhan memanggil kita ke surga, atau Tuhan datang
menjemput kita di bumi ini. Pada kali kedua dia datang, pada kali kedua. Pertanyaan yang terbesar adalah, bukan babak pertama dalam hidup kita, karena itu sudah berlalu. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, engkau anak Tuhan, berarti engkau masuk pada babak kedua. Berarti engkau masuk dalam area di mana hidupmu penuh dengan keberartian, penuh dengan suatu kemuliaan, penuh dengan manfaat-manfaat yang besar, penuh dengan perkara-perkara yang punya nilai-nilai kekekalan. Indah bukan? Kita anak Tuhan yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kita yang percaya kita hidup sekarang ini bukan karena kita, tapi karena Tuhan Yesus yang mengasihi kita, sehingga dia mau mati untuk kita. Maka kita mulai hidup untuk urusan-urusan kekekalan, untuk urusan-urusan yang penuh kemuliaan, untuk urusan-urusan yang lebih punya keberartian dibandingkan babak pertama. Dibandingkan babak pertama dalam hidup kita ini. Persoalannya adalah, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu, durasi hidup kita di babak yang kedua ini. Kita perlu untuk sungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan di babak kedua ini. Jangan berlalu begitu saja. Jangan berlalu apa adanya. Jangan sekadar menjadi anak Tuhan yang, ya, anak Tuhan saja seperti apa adanya. Mengalir saja. Sayang sekali. Karena Efesus 2:10 berkata, ada pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan untuk kita kerjakan dan kita hidup di dalamnya. Sebuah prestasi yang dikenan Tuhan. Di babak kedua ini, hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah, kita memastikan tidak menyia-nyiakan paruh kedua kehidupan kita bersama Tuhan. Dengan cara bahwa apa yang kita lakukan itu selalu berkaitan dengan kekekalan. Apa yang kita kerjakan setiap hari ada kaitannya dengan kekekalan. Kalau apa yang kita lakukan setiap hari tidak ada kaitannya dengan kekekalan, buat apa kita melakukan itu? Untuk apa kita mengerjakan itu? Kita hanya menyia-nyiakan saja durasi hidup kita di babak kedua. Seumpama kalau handphone, Anda punya pulsa, kalau Anda bicara saja percakapan yang tidak bermanfaat, buang-buang pulsa. Satu saat mungkin pulsa 100.000 Anda akan habis. Tapi nggak jelas engkau bicara apa. Nggak jelas apa yang engkau utarakan. Nggak jelas poinnya apa, tujuannya apa. Sayang bukan? Kalau pulsa habis masih bisa diisi lagi. Tapi hidup kita, batas tertentu selesai. Maksimum hidup kita 120 tahun. Ketika selesai plus minus di situ, sudah nggak ada kesempatan lagi. Nggak bisa extend lagi. Tambah beli pulsa boleh, tambah beli nyawa nggak boleh. Untuk waktu hidup kita nggak bisa, lifetime kita sayang. Jadi, agar hidup kita ini, di paruh kehidupan kita yang kedua, punya manfaat yang betul-betul sangat signifikan, maka Anda harus pastikan bahwa setiap kegiatanmu, semuanya berkaitan dengan kekekalan. Berkaitannya dengan urusan kerajaan Allah. Setiap kegiatan kita, setiap aktivitas kita berkaitan dengan Tuhan. Bukan dengan hal-hal yang lain. Bukan berkaitan tentang dirimu atau orang-orang di sekitarmu. Tapi semuanya berkaitan dengan Tuhan. Sebuah prestasi yang dikenan Tuhan. Kalau demikian bagaimana caranya supaya setiap aktivitas kita ini berkaitan dengan kekekalan, berkaitan dengan kerajaan Allah, berkaitan tentang Tuhan, bukan tentang diri kita, atau bukan tentang orang-orang di sekitar kita. Bagaimana cara kita membedakannya? Allah tidak kelihatan. Tuhan tidak terlihat. Siapa yang pernah melihat Tuhan? Allah adalah roh. Nggak mungkin kita bisa lihat dengan kasat mata
lahiriah kita. Lalu bagaimana kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, sedangkan Tuhan tidak terlihat? Poin yang paling penting untuk memastikan bahwa kita melakukan semua urusan kita ini berkaitan dengan Tuhan, dimulai dari persoalan hati. Sekali lagi, dimulai dari persoalan hati kita. Kenapa persoalannya di hati? Persoalannya di hati maksudnya begini. Dimulai dari motif atau alasan mengapa kita melakukan segala kesibukan kita ini. Kita bangun pagi-pagi, beraktivitas, tidur tengah malam. Tanyakan apa alasannya. Tanyakan mengapa kita melakukan itu. Renungkan mengapa ya saya harus mengerjakan semuanya itu. Kita lihat motif hati kita. Kita periksa motif hati kita. Kalau kita melakukan itu karena motif hati kita lakukan itu karena motifnya adalah ini berurusan dengan Tuhan. Ini aku lakukan untuk Tuhan. Ini berkaitan tentang nama Tuhan. Ini berkaitan tentang nama baik Allah. Ini berkaitan tentang kemuliaan Tuhan. Ini berkaitan tentang urusan dengan Tuhan. Maka itu masuk dalam bagian Anda sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berurusan dengan kekekalan. Engkau sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan, aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kerajaan Allah. Jadi dilihat dari motif hati kita. Apakah betul kita menyadari yang kita lakukan itu didorong karena kita melakukannya untuk Tuhan? Dalam hal apa? Apakah berdoa, baca Alkitab, menyembah Tuhan, ikut ibadah? Semua hal. Kita tidak membedakan. Ini urusan rohani, ini urusan duniawi. Di hadapan Tuhan semuanya rohani. Dalam babak kedua kehidupan kita, semua yang kita kerjakan, kalau dilihat di kacamata Tuhan, semuanya rohani. Gak ada yang kita bilang itu rohani, ini duniawi, tidak ada. Kenapa? Karena semua yang kita kerjakan itu, kita sudah kaitkan dengan Tuhan. Motif hati kita ini karena untuk Tuhan. Karena ini beralasan bagi Tuhan. Maka semuanya jadi rohani. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Ketika kita misalkan sebagai ibu rumah tangga, tidak berbeda dengan ibu rumah tangga yang lain, yang boleh jadi bukan anak Tuhan. Rata-rata setiap ibu rumah tangga yang mengurus urusan rumah tangga, bukan? Mengurus anak-anak, melayani suami. Sama kok dengan ibu rumah tangga yang lain yang bukan anak Tuhan. Kalau kita bicara tentang bapak rumah tangga, sama kok dengan bapak-bapak rumah tangga yang lain. Mereka semuanya bertanggung jawab memimpin keluarganya, menafkahi keluarganya. Pagi-pagi bekerja, pulang rumah menasihati anak, mengontrol kehidupan rumah tangga, mengayomi dan sebagainya. Sama. Percaya deh, sama. Mau dia anak Tuhan atau bukan anak Tuhan, sama, perannya sama. Nggak berbeda. Anak Tuhan bekerja, ya bukan anak Tuhan juga bekerja. Anak Tuhan bekerja bertanggung jawab loh Pak Pendeta. Iya. Yang bukan anak Tuhan juga siapa bilang nggak bertanggung jawab? Justru mungkin mereka lebih bertanggung jawab. Jangan-jangan begitu ya. Kita mungkin cuma berharap nanti Tuhan tolong. Jadi kerjanya asal-asalan. Sisanya tinggal didoain. Sama seperti anak sekolah. Nggak belajar-belajar di rumah. Setelah besok ujian datang ke Pak Pendeta. Minta didoain, tumpangin tangan. Supaya besok bisa lulus ujian. Itu asal-asalan. Itu tidak bertanggung jawab justru. Boleh jadi orang-orang yang bukan orang percaya lebih bertanggung jawab. Jadi semuanya sama. Kita bicara yang baik-baik aja.
orang tua yang baik, seorang karyawan yang baik, seorang ibu rumah tangga yang baik, seorang anak muda yang baik, mereka bukan anak Tuhan atau anak Tuhan, aktivitasnya sama. Mereka melakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Cuma beda. Yang bukan orang percaya, mereka tidak mengaitkannya itu, it's all about Jesus. Tidak begitu. Kalau kita melakukan itu, karena kita kaitkan, ini aku lakukan, semuanya ini, karena Tuhan dan untuk Tuhan. Nah, dalam posisi ini, kita sedang mengaitkan aktivitas kita ini dengan urusan kekekalan. Kita sedang mengaitkan aktivitas kita setiap hari ini dengan urusan kerajaan Allah. Karena engkau melakukan itu, engkau sedang kaitkan dengan Tuhan, engkau melakukan sebagai bentuk persembahanmu kepada Tuhan. Bukan buat dirimu saja. Bukan karena engkau hobi, bukan karena engkau senang. Bukan seperti itu. Kalau yang bukan orang percaya bisa jadi karena hobi dia melakukan itu. Karena dia senang dia melakukan itu. Karena dia happy dia melakukan itu. Karena nggak ada cara yang lain kecuali itu yang bisa dia kerjakan. Bisa jadi begitu. Tapi kita tidak. Bukan itu. Bukan itu. Karena kita lakukan untuk Tuhan. Ini yang membedakan. Jadi kalau lihat dari luar, antara anak Tuhan dan bukan anak Tuhan, antara orang percaya dan bukan orang percaya, sama kok aktivitasnya, gak ada perbedaan. Sama-sama kerja maksimal. Sama-sama memberi hati dalam pekerjaannya. Sama-sama memberikan hati, pemikiran, kekuatan mereka, daya mereka, untuk tanggung jawab yang harus mereka kerjakan. Sama. Yang membedakan, yang anak Tuhan, dia lakukan itu karena dia kaitkan dengan Tuhan. Karena dia tahu dia lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk dirinya. Dia lakukan itu untuk persembahan kepada Tuhan, bukan untuk dirinya. Nah, ini yang membedakan. Motivasi inilah yang menentukan. Apakah kita melakukan semuanya itu dikaitkan dengan kerajaan Allah atau tidak? Kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, kita lakukan itu sebagai persembahan untuk Tuhan, wah luar biasa. Jadi Anda jangan bingung-bingung ya. Kalau mau berpikir, ini saya lakukan yang mana yang rohani ya? Jangan-jangan saya masak nasi nggak rohani. Jangan-jangan saya jadi sopir nggak rohani. Jadi berhenti dulu, berdoa dulu, bahasa roh dulu. Itu bagus. Tapi bukan berarti engkau jadi sopir nggak rohani, itu rohani. Semuanya rohani. Jadi nggak usah bingung. Anda sebagai tukang sapu, itu rohani. Anda seorang menteri, itu rohani. Di mata Tuhan sama saja jabatan itu. Yang membedakan adalah hati kita. Kita lakukan buat Tuhan atau bukan. Kalau untuk Tuhan, itu punya nilai kekekalan. Itu punya nilai kekekalan di hadapan Tuhan. Menarik bukan? Di sini kita melihat paruh kedua hidup kita akan bermanfaat jikalau semua yang kita kerjakan kita kaitkan dengan urusan kekekalan. Kalau tidak, kita buang-buang waktu. Kita buang-buang waktu. Kita menyia-nyiakan paruh kedua hidup kita. Bahkan dalam kitab Filipi itu artinya kita tidak mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Oh, sayang sekali. Itulah makna dari kerjakanlah keselamatanmu. Artinya semua kegiatan kita kaitkan urusannya dengan Tuhan. Kalau enggak, sayang sekali. Kita buang-buang waktu. Kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikasihi Tuhan, mari kita periksa tentang apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Korek-korek dulu hati kita. Ini yang semua kita kerjakan karena rutinitas, karena kebiasaan, karena hobi, karena aku suka, karena itu menyenangkan hati saya, karena itu memuaskan jiwa saya, atau mau susah, mau senang, mau sulit, mau gampang. Karena semua yang kita kerjakan ini, entah peranan saya sebagai seorang suami, atau mungkin sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang karyawan,
sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang tokoh masyarakat, sebagai seorang pendeta. Engkau tahu, engkau kerjakan itu karena engkau kaitkan kepada Tuhan. Untuk Tuhan, sebagai persembahan bagi Tuhan. Konsep ini harus melekat dalam hati dan pikiran kita. Sehingga sobat prestasi dan pemirsa Bible TV dimanapun engkau berada, ketika kita sulit untuk mengerjakannya, ketika ada hambatan yang menghambat apa yang akan kita lakukan untuk Tuhan, entah dalam profesimu sebagai apa saja, ketika ada hambatan, ada pergumulan, ketika itu juga, ketika engkau berseru kepada Tuhan, karena apa yang engkau kerjakan itu berurusan dengan Tuhan, maka Tuhan pasti memberikan engkau penghiburan. Tuhan pasti memberikan engkau kekuatan. Tuhan pasti memberikan engkau mujizat dan pertolongan. Karena klop yang kita kerjakan urusan dengan Tuhan. Yang kita kerjakan adalah pekerjaan Tuhan. Masakan kalau engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan tinggalkan? Tidak mungkin. Pasti Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pertolongan, dan Tuhan mengirimkan mujizatnya yang ajaib. Kuasanya bekerja begitu dahsyat dalam hidup kita. Itu penting. Sebaliknya, kalau Anda melakukan segala hal itu, tidak ada urusannya dengan Tuhan. Kan lucu. Kita minta tolong Tuhan, tapi itu tidak ada urusan dengan Tuhan. Tuhan tolong nggak? Ya nggak mungkin. Tuhan dulu ubah arah hidupmu dulu ke arah yang benar. Untuk melakukan urusan Tuhan dulu, baru Tuhan tolong. Urusan kerajaan Allah, Tuhan pasti tolong. Tapi kalau urusan di luar kerajaan Allah, Tuhan tinggalkan. Tuhan tidak akan campur tangan. Otomatis saudara, gak mungkin ya kalau kita bilang aku lagi melakukan urusan kekekalan, aku lagi melakukan urusan kerajaan Allah, tapi yang engkau lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar firman. Gak mungkin. Masa sih melakukan dosa lalu engkau berkata bahwa ini adalah urusan kerajaan Allah, lalu engkau berdoa minta kekuatan dari Tuhan? Gak mungkin. Malu hati kita melakukan dosa. Karena semua aktivitas kita, waktu kita, bakat kita, kesempatan yang Tuhan berikan, kekuatan yang Tuhan berikan, kita fokuskan buat melakukannya untuk Tuhan. Gak mungkin ya kita melakukan dosa, lalu kita bilang ini buat Tuhan. Jadi kalau kita melakukan, buat mindset pikiran kita, hati kita, bahwa kita melakukan semuanya ini berurusan dengan Tuhan, itu juga menolong Anda terproteksi. Terproteksi untuk melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Hal-hal yang merusak. Hal-hal yang berdosa. Engkau akan terproteksi. Engkau akan timbang-timbang untuk menggunakan narkoba. Karena engkau sadar, hidup ini kan harus berurusan dengan kekekalan. Masa sih pakai narkoba ada urusan dengan kerajaan Allah? Jadi ketika kita pasang pikiran untuk melakukan segala hal berkaitan dengan kekekalan, itu memproteksi Anda untuk keluar dari jebakan perilaku-perilaku yang salah, tindakan-tindakan yang berdosa. Gak mungkinlah kita pengen selingkuh, lalu kita bilang ini ada urusan dengan kekekalan. Gak mungkin kan? Tentu waktu kita mau melakukannya kita rem dulu. Masa sih ini ada urusannya dengan kekekalan? Pasti itu akan menggelitik hati kita. Kita langsung bilang, gak jadi. Ini mah urusan duniawi. Makanya kalau kejadian begitu minta tolong Tuhan, kan bikin malu. Kita berhenti. Kita ubah pikiran kita, memeriksanya apakah itu ada urusan dengan kekekalan apa tidak. Artinya kalau kita bicara bahwa segala hal ada urusan dengan kekekalan, berarti kita justru memproteksi diri kita dari perbuatan-perbuatan kedagingan. Otomatis menolong kita dilindungi
dari perbuatan-perbuatan yang salah. Dan menolong kita untuk mengalami pertolongan dan campur tangan Tuhan. Jadi paruh kedua hidup kita ini, halftime ini, pastikan Anda melakukan setiap aktivitas kehidupan Anda sehari-hari harus dikaitkan dengan urusan kekekalan, urusan kerajaan Allah. Maka di situ engkau akan melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, pemulihan dari Tuhan, lawatan Tuhan yang ajaib. Dan di situ juga engkau akan melihat, engkau akan diproteksi dari kekeliruan, dari jebakan setan, dari jebakan manusia lamamu, dari pikiran-pikiran duniawi yang salah. Engkau akan diproteksi dan dilindungi dari hal-hal tersebut. Indah bukan? Sangat indah. Hal yang kedua, dalam urusan kita, di paruh kedua hidup kita, di halftime hidup kita ini, selain melakukan segala sesuatu yang berurusan dengan kekekalan, lebih tajam lagi yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Poin yang kedua adalah, selain melakukan semuanya untuk Tuhan, kita juga ingin melakukannya dengan sangat-sangat efektif. Artinya, kita tidak mau hanya 30 kali lipat ganda, tapi 60 kali lipat ganda dan 100 kali lipat ganda. Caranya bagaimana? Caranya adalah temukan talenta terbaik yang sudah Tuhan tanamkan dalam diri kita. Apa yang menjadi hasrat di hati atau passion kita? Beban kita ada di mana? Dalam hal apa? Dalam peranmu sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, sebagai seorang pegawai dan sebagainya. Anda pasti punya talenta, punya ciri khas dalam hidupmu. Anda pasti punya beban, punya passion, punya hasrat terhadap hal-hal tertentu yang berkaitan dengan kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Temukan itu, gali itu. Firman Allah berkata ada 1 talenta, ada 2 talenta, ada 5 talenta. Kita harus mempertanggungjawabkan semuanya itu di hadapan Tuhan. Berdoa memang tidak mudah untuk menemukannya untuk beberapa orang. Tapi ada orang-orang tertentu memang gampang sekali menemukannya. Ada orang yang memang pegang alat musik apapun juga, nggak belajar, langsung jadi, langsung tahu. Cuma ngelihat aja, perhatiin, langsung jadi. Ada orang yang memang mesti penuh perjuangan untuk melihat apa sih ya talenta terkuat. Mungkin ada talenta nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang terkuat dalam diri kita. Temukan itu, supaya kita bisa melakukannya dengan signifikan buat Tuhan. Ada orang yang memang kasih mic, bilang ngomong 5 menit, dia bisa ngomong 50 menit. Ketahuan dia itu public speaker, memang berbakat. Tapi ada orang yang minta tolong ngomong semenit, nggak bisa-bisa dia pegang mic, nggak bisa ngomong-ngomong. Karena mungkin talentanya bukan di situ. Ada yang begitu jelas, begitu kuat. Ada orang kalau lihat angka-angka, menikmatinya sangat dalam. Ada orang lihat angka-angka udah puyeng, nggak cocok memang. Tapi ada orang kalau ketemu ngobrolnya lancar sekali. Dalam kelompok dia yang bikin rame. Ada orang yang pendiam. Jadi kita lihat talenta kita itu di mana. Kita periksa yang apa ya. Ya, ada orang yang suka otak-atik, kasih obeng bisa dibongkar semua tuh yang ada dalam rumah. Ya, mau speaker lah, mau TV lah, mau apalah dibongkar semua. Yang penting jangan berangkas orang dibongkar. Ada orang punya bakat dalam hal teknik. Ya, ada orang yang punya bakat tertentu. Lihat ulat pun diplototin, dilihatin pakai mikroskop. Dia anggap ada sesuatu yang spektakuler di situ. Orang lain mungkin enggak. Masing-masing punya talenta, punya bakat. Ya, ada orang kalau lihat di TV orang berdebat, pusing, ganti aja, jangan nonton begitu. Ada orang yang justru dengan orang berdebat di TV semangat. Bisa 1-2 jam lo nonton, perhatiin orang berdebat. Antusias, mungkin dia punya bakat di situ. Dalam urusan-urusan seperti itu.
punya sense yang kuat di situ. Dan siapa tahu punya passionnya juga. Kita temukan supaya lebih efektif. Supaya lebih efektif kita melakukan urusan kekekalan di hadapan Tuhan. Ada orang yang memang dikasih modal 100 juta tetap nggak balik-balik modalnya. Ada yang dikasih 10 juta sebulan, waduh, cepat sekali. Modalnya cepat bertambah. Dagangannya cepat, ya memang bakatnya begitu. Ada orang dikasih modal 100 juta, seminggu habis, udah dibagi-bagi. Dia lihat orang, dia kasihan, dibagi-bagi duitnya. Nolongin orang. Ya susah memang. Bukan talenta dia, bisnis. Jangan dipaksain. Orang bisnis, orang sosial. Nanti orang bisnis dapat untung, kasih kepada orang sosial yang bagi-bagi dengan passionnya. Nolongin orang lain yang sulit, yang susah hidupnya. Macam-macam. Kita nggak usah memaksakan diri jadi seperti orang lain. Nggak perlu. Siapa kita, talenta kita tuh istimewa. Orang lain iri melihat, dia bisa pebisnis ulung ya. Pebisnis bisa iri. Oh, dia tuh punya hati luar biasa seperti Mother Teresa. Kan kacau kalau kita banding-bandingkan begitu. Memang bukan bagian kita kok. Kita lakukan saja yang mana bagian kita, yang mana itu passion yang sesuai dengan talent kita kerjakan. Kita temukan itu. Ya. Kita temukan itu dan kita praktekkan supaya lebih signifikan. Kalau memang bakat Anda sebagai pendoa, ya jadi pendoalah. Jangan jadi pengkhotbah KKR. Nanti sedikit-dikit doa, ngomongnya tentang doa terus. Baru khotbah 10 menit udah doa, ada altar call. Nggak pas. Kalau memang panggilan Anda itu adalah pengkhotbah, berkhotbahlah. Buat KKR. Tapi jangan pimpin doa syafaat. Nanti dalam doa kita yang kita sedang doakan, bukan pokok doa, tapi sudah khotbah dibungkus dengan doa syafaat. Berkata, mari kita berdoa. Di dalamnya udah khotbah. Terakhir, haleluya, amin. Ya tuh. Nggak pas. Ya, nggak pas. Kita cari yang mana yang cocok. Semuanya bagus, semuanya mulia. Kalau engkau bukan penyanyi, jangan paksa jadi WL. Sakit telinga orang. Mengganggu soalnya. Mencuri kemuliaan Tuhan itu namanya. Karena orang punya konsentrasi mau dengar, mau cari Tuhan, mau memuji Tuhan, terganggu dengan suara Anda. Orang mau menyembah Tuhan terganggu dengan apa? Touch tone di keyboard yang engkau tekan. False. Mengganggu. Kan sayang. Jadi jangan terlalu paksa-paksakan. Kita bisa banyak hal, kita bisa kerjakan. Tapi temukan yang mana itu talentamu yang paling kuat dan bagian dari passion Anda, calling Anda, panggilan Anda, maka itu sangat signifikan. Yang ketiga, tadi selain yang pertama untuk halftime kita melakukan kaitan dengan kerajaan Allah, yang kedua temukan talenta Anda, passion Anda, calling Anda. Yang ketiga adalah mau jujur. Ketika kita melakukan semua urusan kekekalan itu, ada saja hambatan. Ada saja persoalan yang bisa membuat kita lemah. Kita butuh apa dong? Kita butuh penghiburan dari Tuhan. Kita harus bukakan diri kita, dihibur oleh Tuhan, supaya kita bisa lebih signifikan lagi untuk melakukan urusan kekekalan. Di dalam 1 Raja-Raja 19, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18 jelas. Elia menurunkan api di Gunung Karmel. Para penyembah Baal 450 orang kalah semuanya. Wah, itu revival bukan? Yang lihat raja, waduh, berharap kalau raja bertobat, semua rakyat bertobat. Ternyata tidak. Raja tidak bertobat. Dia ngomong sama Isabel, itu tuh 450 Nabi Baal mati gara-gara Elia. Wah, Isabel marah. Isabel bilang, kasih pesan kepada Elia, besok jam segini kalau kamu gak mati, lebih baik aku yang mati, kata Isabel. Berarti dia niat untuk membunuh Elia. Elia ketakutan, Elia lari. Dan Tuhan bawa dia ke Gunung Horeb. Di Gunung Horeb itulah Tuhan menghibur Elia. Lalu apa yang terjadi? Ketika Tuhan menghibur Elia dengan penghiburan ilahi,
maka Elia punya kesempatan lebih besar lagi untuk melakukan urusan-urusan kekekalan. Elia dikuatkan, sehingga pelayanan Elia ada estafetnya namanya Elisa. Dan lewat mereka, maka ada 2 raja yang diurapi, termasuk untuk menggantikan Ahab dan anaknya. Luar biasa bukan? Dan Elia bukan hanya melakukan pekerjaan Tuhan yang mulia dengan cara menurunkan api dari langit. Lebih dari itu, Elia naik ke langit, ke sorga, dengan kereta berkuda dalam badai dan api. Luar biasa bukan? Lebih mulia lagi. Kenapa? Karena Elia mengizinkan ada penghiburan ilahi, penghiburan Tuhan di tengah-tengah kesulitan, tantangan. Dia melakukan urusan-urusan kekekalan. Saudaraku, kalau engkau seorang suami yang setia, seorang istri yang setia, seorang pemuda yang setia, seorang anak yang setia, seorang pegawai pelayan Tuhan yang setia, tidak menutup kemungkinan engkau mengalami keletihan, mengalami ketidakadilan, mengalami banyak pergumulan. Izinkan penghiburan Tuhan datang. Biarlah Tuhan membawa engkau seperti Tuhan membawa Elia ke Gunung Horeb. Izinkan Tuhan membawa engkau ke Gunung Horeb, gunung tempat penghiburan Tuhan, memberikan engkau kekuatan yang baru. Mari, hiduplah di halftime Anda, di paruh kedua hidup Anda, dengan melakukan semua urusan. Kita kaitkan dengan Tuhan, kita kaitkan dengan kerajaan Allah, kita kaitkan dengan urusan kekekalan, dan kita mau lebih signifikan dengan mencari talenta kita untuk Tuhan, dan kita mengizinkan penghiburan Tuhan menghibur kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV dimanapun Anda berada, firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Half time, paruh waktu di mana kita lakukan kekekalan agar nama Tuhan ditinggikan dan hati Tuhan disenangkan. Begitu Pak James ya. Amin. Haleluya. Baik, Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV, kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Sambil nanti pengumuman itu disampaikan, jika Anda punya pertanyaan atau mungkin ada permintaan doa, Anda bisa mengirimkan ke 0812 88 0-nya 3 kali, 7-nya 3 kali, atau 0857 81 0-nya 3 kali, 7-nya 3 kali. Baik, saya akan sampaikan beberapa pengumuman gereja untuk ibadah hari Minggu Sunday Service yang pertama, yaitu tanggal 22 November nanti, akan disampaikan oleh Pastor Andri S. Montolalu pukul 9 pagi, SS1 atau Sunday Service yang pertama pukul 9 pagi, dengan tema Return to Eden, kembali ke Taman Eden. Dan juga SS yang kedua dengan tema yang sama, namun SS2 mulainya pukul 11 pagi. Jadi SS2 dengan tema Return to Eden juga akan disampaikan oleh Pastor Andri S. Montolalu. Kemudian untuk setiap hari Selasa di Basilea ada selebrasi doa setiap Selasa malam pukul 19.00 atau pukul 7 malam. Nah, mari kami mengundang Bapak Ibu untuk datang membawa pokok-pokok doa untuk didoakan bersama. Dan juga kita bisa terima doa urapan pada saat nanti akhir dari selebrasi doa tersebut. Kemudian untuk minggu ini, yaitu hari Kamis. Hari Kamis ada satu agenda yang sangat besar, yaitu Kamis, Jumat, dan Sabtu ya Pak James ya? Betul Pak. Jadi ada KKR di Basilea yang akan nanti puncaknya itu tanggal 21 atau hari Sabtu. Nah, pukul 5 sore, yaitu Reverend Peter Youngren dari Kanada. Hamba Tuhan ini melayat ke Indonesia, dan saya percaya kita semua akan sangat diberkati. Nah, KKR ini dimulai dari hari Kamis, tanggal 19 November. Hari Kamis 19 November pukul 7 malam akan dilayani oleh Pastor Lukas Tahir. Kemudian hari Jumat tanggal 20 juga pukul 7 malam akan dilayani oleh Pendeta Cindy Montolalu, dan puncaknya pada tanggal 21 November hari Sabtu pukul 5 sore
akan dilayani oleh Reverend Peter Youngren dari Kanada. Nah, mari Bapak Ibu, Saudara, pemirsa Bible TV, juga Sobat Prestasi, kita alami lawatan Tuhan dengan KKR Kesembuhan Ilahi. Nah, ajak saudara-saudara, ajak teman-teman untuk hadir di KKR ini di Basilia Center, KTC Hypermall, lantai 2, Jalan Raya Boulevard Barat. Dan untuk informasi tentang KKR ini, Anda dapat menghubungi Agi Dermawan di 0817 918 7798 atau dengan Lady di 021 4585 8778. Nah, demikian beberapa pengumuman yang disampaikan. Kita akan akhiri pertemuan kita malam hari ini, Pak James, ya. Ya. Namun kita akan coba lihat apakah ada SMS yang masuk. Oke, kelihatannya ada. Nah, SMS yang pertama dari Riani di Grogol. Shalom. Mohon didoakan untuk kesehatan, pekerjaan, dan jodoh, pasangan hidup yang baik dan yang benar, yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi ini ada satu SMS yang masuk, Pak James, dari Riani, ya, yang minta didoakan untuk kesehatan, pekerjaan, dan jodoh atau teman hidup, Pak James. Ya. Ya. Oke, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami dikuatkan dengan firman Tuhan. Berkati seluruh pendengar radio Prestasi FM dan Bible TV. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, jawaban daripada Tuhan. Buat saudara Riani, kami serahkan dia ke dalam kebaikan Tuhan. Tuhan tolong anak ini dalam setiap kerinduannya, pekerjaan dan jodohnya. Biarlah Tuhan dia dibukakan jalan, dia bergerak melihat rencana Tuhan dan hidup di dalamnya. Kami berdoa juga buat Radio Prestasi dan Bible TV. Kami berkati dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah penyertaan Tuhan menyertai untuk menjadi berkat, menceritakan kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Kami berdoa juga Tuhan partner pelayanan kami, PT Haga Jaya Kemasindo Sarana, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan campur tangan dari ownernya, pemimpinnya, aktivitasnya, rencana strategis mereka. Tuhan bukakan jalan, karena kami percaya mereka yang mengasihi Tuhan akan menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Berkati Jakarta dan sekitarnya Tuhan, berkati gubernur kami dan jajaran yang ada, masyarakat yang ada. Tuhan lindungi, Tuhan berikan keamanan dan ketenangan. Tuhan berkati dengan damai dari Tuhan. Berkati presiden kami Joko Widodo dan juga jajaran-jajaran yang ada. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Pemimpin kami hidup dengan pertolongan Tuhan, mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan rancangan Tuhan yang baik bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami makin hari makin berubah, mentalitas mereka berubah. Kami semuanya bertumbuh bersama-sama menikmati kesejahteraan dari Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati gereja-gereja yang ada untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, dan kami berdoa buat KKR pada tanggal 19, 20 dan tanggal 21 jam 5 sore. Reverend Peter Youngren dari Kanada dengan KKR Kesembuhan Ilahi. Tuhan berkati acara ini sehingga berlangsung dengan baik. Banyak orang datang menikmati mujizat kesembuhan dan kebaikan Tuhan, dan di dalamnya nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan, terima kasih atas kesetiaan Anda mengikuti program Terang Kehidupan. Kita akan berjumpa kembali hari Senin depan di waktu yang sama, yaitu pukul 9 sampai pukul 10 malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.